Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TBK, perkenalkan nama saya Marwaridda Afifa dengan NIM C0312210077, kelompok 6, praktikum histologi veteriner 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus sel. Nah, siklus sel sendiri itu merupakan serangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sel yang mengarah pada pembelahan sel menjadi dua sel anak identik. Nah, siklus sel ini terdiri dari fase interfase dan mitosis. Nah, pada fase interfase ini tidak terjadi pembelahan sel. Pembelahan sel itu baru terjadi pada fase mitosis. Jadi fase interfase itu hanya fase persiapan untuk kembali melakukan pembelahan sel, dan fase interfase itu merupakan fase yang terpanjang. Kemudian fase interfase ini terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase G1 atau gap 1. Nah, fase ini terjadi setelah sitogenesis dan proses metabolik sel itu berlanjut. Kemudian sistem transportasi sel, sintesis, lisik, produksi organel, dan sintesis RNA serta fungsi jaringan itu berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi pada fase ini. Kemudian setelah fase G1 itu masuk ke fase S atau sintesis. Nah, fase sintesis ini terjadi pembentukan salinan DNA, replikasi pasangan kromatin, sintesis protein, dan penggandaan sentromer. Kemudian setelah fase sintesis ini masuk ke fase G2 atau gap 2. Nah, pada fase ini terjadi sintesis enzim untuk masuk ke fase mitosis. Kemudian juga terjadi peningkatan jumlah organel serta sintesis DNA. Nah, sintesis sentromer itu berakhir dan mulai berpindah menuju kutub yang berlawanan. Nah, setelah fase G2 atau gap 2 ini kemudian masuk ke fase mitosis. Nah, fase mitosis ini merupakan fase pembelahan sel, terdiri dari empat tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada fase mitosis ini sel itu membagi menjadi dua DNA yang telah direplikasi sebelumnya. Nah, kemudian dipisahkan menjadi dua sel anak yang identik secara genetik. Kemudian setelah fase mitosis ini siklus sel itu kembali lagi ke fase interfase, yaitu pada G1, dan memulai lagi dari awal karena siklusnya itu berputar atau kembali lagi. Nah, kemudian apabila ini sel tidak mengalami kerusakan ataupun mutasi, siklus sel itu akan terus berulang. Namun jika sel itu mengalami kerusakan atau mutasi, maka siklus sel dapat berhenti dan sel dapat memasuki fase G0 atau gap 0. Nah, fase ini kemudian memiliki mekanisme yang dapat melindungi sel pada kondisi yang sulit. Kemudian di fase ini juga sel itu akan menghentikan sementara seluruh aktivitas selulernya. Baik Kak, Tabe, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.